Keluargaku sengaja tak datang ke wisudaku, dan parahnya mereka lebih pilih untuk liburan. Hari itu juga, kuputuskan hapus nomor mereka, pindah ke luar kota dan mengganti namaku. Dan ternyata, itu mengubah semuanya. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang dengan like, subscribe. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Hari itu harusnya jadi hari terbahagia dalam hidupku. Hari ketika namaku dipanggil lantang dari panggung, ketika toga di kepalaku terasa seperti mahkota kecil yang kubangun dari malam-malam begadang dan air mata yang kutelan diam-diam. Tapi saat aku melangkah ke barisan kursi yang disediakan untuk keluarga, yang kulihat hanya deretan kursi kosong. 1, 2, 3 kursi, semua kosong. Nama keluarga yang seharusnya tertempel di bagian belakang kursi bahkan tidak ada. Seolah aku tidak pernah mendaftarkan mereka. Seolah aku datang ke dunia ini sendirian. Aku duduk perlahan, memegang map ijazah yang belum sempat benar-benar kuraih maknanya. Tangan kiriku bergetar kecil, tapi bukan karena gugup, lebih karena ada kekosongan aneh yang menyeruak dari dada. Seperti ada sesuatu yang tiba-tiba patah tanpa peringatan. Sebelahku, teman-temanku disambut pelukan. Ada suara tawa, kilatan kamera, teriakan bangga. Semua terdengar jauh, seperti aku sedang duduk di balik kaca kedap suara. Sampai akhirnya ponselku bergetar. Notifikasi dari grup keluarga. Aku menyalakannya dengan sisa harapan terakhir. Mungkin mereka terjebak macet. Mungkin mereka sedang menuju ke sini, tapi yang muncul justru foto liburan. Mereka berpose di sebuah pantai terkenal. Wajah-wajah cerah, tertawa, di bawah caption, "Maaf ya, wisuda kan cuma formalitas. Liburan cuma setahun sekali, sayang dong kalau dilewatkan." Agak jauh di bawahnya ada chat tambahan, entah dari siapa. Aku tahu gaya bahasanya, tapi pura-pura tidak tahu. Lagian yang penting kan nilai, bukan datang lihat dia jalan di panggung. Toh dia cuma, ya begitu. Aku menutup layar itu cepat-cepat. Bukan karena tidak sanggup melihat, tapi karena kalau kulihat lebih lama, aku bisa runtuh. Wajahku tetap aku tahan datar, tapi aku tahu mataku mulai memanas. Aku menarik napas panjang, menunduk, membiarkan rambut menutupi setengah wajahku. Aku harus terlihat baik-baik saja. Di dunia ini, tidak ada yang akan menolongku kalau aku terlihat rapuh. Beberapa orang lewat sambil berkata, "Keluargamu belum datang ya?" Dengan nada sopan tapi menusuk. Aku tersenyum tipis, mengangguk, pura-pura tidak terganggu. Padahal setiap kata itu membuat ruang dadaku makin sempit. Setelah acara selesai, aku berjalan keluar gedung sendirian. Angin sore terasa lebih dingin dari biasanya. Toga yang kugantung di tangan kiri seolah tiba-tiba berat, seperti beban yang sejak lama kupikul, tapi baru hari itu kukenali bentuknya. Aku sampai di kamar kos, meletakkan baju wisudaku, lalu duduk diam dalam gelap selama beberapa menit, tanpa suara, tanpa air mata, hanya hampa. Itu saat pertama kali dalam hidupku aku mengambil keputusan yang tidak pernah berani kulakukan sebelumnya. Kucari nomor-nomor mereka satu persatu. Nomor ibu, nomor ayah, nomor saudara-saudaraku, nomor grup. Kutahan jempolku sebentar sebelum menekan tombol delete. Rasanya seperti menghapus masa kecilku butir demi butir. Begitu selesai, ponselku sunyi, seperti rumah kosong setelah seseorang pergi membawa semua barang penting. Sunyi yang menakutkan, tapi tiba-tiba terasa melegakan. Aku tiduran, menatap langit-langit kamar. Lalu untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku membayangkan diriku hidup tanpa mereka, tanpa komentar merendahkan, tanpa tatapan sinis, tanpa tugas yang dipaksakan, tanpa kalimat-kalimat yang selalu mengingatkanku bahwa aku tidak sepenting yang lain. Kupikir hari itu sudah cukup menghancurkan. Kupikir malamnya aku bisa tidur tanpa kejadian lain. Tapi ketika aku hendak mematikan ponsel untuk beristirahat, sebuah notifikasi baru muncul, bukan dari chat, tapi dari bank yang selama ini kupakai sejak SMA, rekening yang kubuat atas saran orang tuaku.
Akses login dicoba dari perangkat tidak dikenal. Data lama Anda sedang diverifikasi. Jika ini bukan Anda, segera hubungi pihak bank. Aku mematung. Data lama. Siapa yang mencoba masuk? Dan yang lebih membuatku merinding bukan notifnya, tapi satu hal kecil yang baru kusadari, aku bahkan tidak pernah benar-benar paham apa saja yang ada dalam rekening itu. Aku merasa ada sesuatu yang bergerak pelan di balik punggungku. Bukan bayangan, bukan suara, tapi firasat dingin yang merayap seperti kabut tipis. Seolah wisudaku yang sepi, bukan akhir dari sesuatu, melainkan pintu kecil yang baru saja terbuka menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku bangun pagi dengan kepala berat, seperti ada beban yang menempel di tengkuk sejak semalam. Notifikasi aneh dari bank masih tersisa di layar. Aku membukanya sekali lagi, memastikan mataku tidak salah baca. Data lama Anda sedang diverifikasi. Kalimat itu berdentang di kepalaku. Data apa? Kenapa sekarang? Dan kenapa tepat di hari ketika aku menghapus keluarga yang melahirkanku? Aku mencoba menepisnya sambil bersiap-siap. Tapi semakin aku mencoba mengabaikan, firasat itu semakin menusuk, seperti ada tangan halus yang menarik-narik baju belakangku, memaksaku menoleh ke masa lalu yang berusaha kututup. Siang itu, tanpa menunggu lebih lama, aku melakukan sesuatu yang sudah kupikirkan selama bertahun-tahun tapi selalu kubatalkan. Aku pindah dari kota ini. Bukan pindah kos, bukan pindah kontrakan, pindah hidup. Tas besar kubawa keluar, hanya berisi pakaian seperlunya dan map berisi ijazah serta beberapa dokumen pribadi. Aku berjalan ke terminal dengan langkah yang kacau tapi pasti. Tidak ada perpisahan, tidak ada pelukan, tidak ada pesan pamit. Saat bus mulai bergerak keluar kota, aku memandang bayangan wajahku di jendela. Untuk pertama kalinya, aku berkata pelan pada diri sendiri, mulai hari ini, aku tidak akan kembali. Kalimat itu getarannya terasa sampai ke tulang rusuk. Di kota baru, aku menumpang sementara di kos harian. Malam pertama di tempat itu sangat sunyi. Dinding tipisnya membuat suara kendaraan dari jalan kecil terdengar jelas. Tapi bagiku, sunyi itu terasa seperti selimut tipis yang baru pertama kali kukenakan. Aku duduk dengan laptop terbuka, lalu aku membuat keputusan kedua yang mengubah hidupku selamanya. Aku mengganti namaku, bukan perubahan besar atau ilegal. Aku mengurus nama panggilan resmi untuk kerja dan kontrak profesional. Nama yang tak pernah dipakai keluargaku, nama yang tidak mengikatku pada masa lalu, nama yang terasa milikku. Saat petugas menuliskan nama itu di formulir, aku merasa seperti sedang menghapus garis identitasku yang lama dengan sehelai kain lembut. Bukan kasar, bukan dendam, hanya membersihkan. Telepon genggamku juga kubiarkan mati. Nomor lama ku hapus. Semua akun yang masih terhubung dengan keluargaku putus satu-satu. Hari itu, Nara, nama lamaku, mati, dan aku berdiri sebagai seseorang yang lain, lebih ringan, lebih kosong, tapi juga lebih bebas. Tapi kebebasan ternyata punya bunyi. Sore hari, saat aku duduk di kursi kayu kecil di kamar kos baru, temanku sejak SMA mengirim tangkapan layar. Aku belum sempat memberitahunya soal kepindahan ini, jadi ia mengira aku hanya offline biasa. Pesannya hanya satu, kamu lihat ini. Di bawahnya screenshot dari grup keluarga besar. Pesan ibuku, kalau ada yang ketemu sama anak itu, kabari ya. Dia lagi labil, kabur dari rumah. Jangan dipercaya kalau dia cerita macam-macam. Aku menggigit bibir sampai terasa asin. Labil, kabur. Seumur hidupku mereka bilang aku berlebihan, sensitif, tidak tahu diri. Tapi kali ini, kata-kata itu terasa lebih dari sekadar merendahkan. Ada nada lain, itu framing. Framing untuk apa? Sebelum sempat kupikirkan lebih jauh, tangkapan layar kedua masuk. Kali ini dari sepupuku, orang yang selalu memihak keluargaku. Kalimatnya, dia itu memang suka cari perhatian dari dulu. Biarin aja, nanti juga pulang kalau duit habis. Dada kiriku mengencang. Bukan marah, bukan sedih, tapi satu kesadaran dingin.
Mereka tidak pernah berniat kehilangan aku. Mereka ingin aku kembali, tapi dalam posisi paling lemah. Aku mematikan ponselku. Tidak ada gunanya membaca lebih lanjut. Kata-kata mereka seperti racun. Jika ku biarkan menetes terlalu lama, aku bisa kembali percaya bahwa aku yang salah. Aku pikir drama itu cukup untuk hari itu, namun ternyata tidak. Pukul 22.47, ponsel baruku berbunyi. Nomor tak dikenal. Aku hampir mengabaikannya, tapi entah kenapa aku mengangkat. Suara pelan, netral, tapi tegas terdengar dari seberang. Nara, atau apapun nama baru yang kamu pakai sekarang. Aku langsung merinding. Suara itu tidak mengancam, tapi menggantung seperti seseorang yang tahu terlalu banyak. Siapa ini? Tanyaku, mencoba terdengar tenang. Orang itu menghela napas pendek, lalu berkata dengan nada yang membuat bulu kuduku berdiri, aku tidak akan menjawab sekarang. Yang perlu kamu tahu hanya satu, Nara bukan nama aslimu. Jantungku memukul tulang rusuk. Apa maksud? Aku tidak menelepon untuk menakutimu. Aku menelepon karena kamu sudah di persimpangan yang benar, lanjutnya. Kalau kamu ingin tahu kebenaran, jangan pulang. Jangan hubungi siapapun dari keluarga itu. Cari berkas di tempat yang paling kamu benci. Sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel seperti menatap jurang. Nama, bukan nama asliku. Berkas di tempat yang paling kubenci. Tempat apa? Kapan? Siapa? Bagaimana? Di dadaku, rasa takut dan penasaran bertabrakan seperti badai kecil. Aku merasa semua yang kulihat selama 24 tahun hidupku mungkin bukan kenyataan, melainkan lapisan-lapisan cerita yang disusun orang lain. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar, wisuda yang sepi itu ternyata bukan bentuk ketidakpedulian terakhir mereka. Itu pembuka. Aku menghabiskan 2 hari hanya duduk diam di kamar kos kecil itu, berusaha menenangkan pikiranku. Tapi setiap kali aku mencoba fokus bekerja atau sekadar menonton sesuatu, satu kalimat dari telepon misterius itu terus menguntit pikiranku seperti jejak langkah seseorang yang mengikutiku dari belakang. Nara bukan nama aslimu. Aku ingin menganggapnya kebetulan atau lelucon bodoh atau ancaman iseng, tapi kalimat berikutnya membuatku tak bisa menertawakannya. Cari berkas di tempat yang paling kamu benci. Kalimat itu terasa terlalu tepat, terlalu dalam, terlalu pribadi. Sampai akhirnya aku tahu persis tempat yang dimaksud, lemari tua di kamar belakang rumah lamaku, tempat di mana ibu sering menyimpan dokumen-dokumen yang tidak perlu kamu tahu. Tempat yang selalu dikunci, tempat aku selalu disuruh menjauh dengan alasan, anak-anak tidak usah ikut campur. Tempat yang aku benci bukan karena bentuknya, tapi karena setiap kali aku berdiri di depannya, aku selalu merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Sore itu, aku kembali ke rumah lamaku. Bukan melalui pintu depan, melainkan lewat gang samping yang dulu sering kupakai untuk menghindari semua orang ketika suasana rumah sedang panas. Aku tidak berniat masuk, aku hanya ingin melihat, mengukur situasi. Rumah itu tampak sepi, gorden tertutup. Mobil ayah tidak ada di garasi. Mungkin mereka sedang pergi bersosialisasi seperti biasa atau entah kemana. Aku berdiri di balik pagar kecil memperhatikan jendela kamar belakang. Saat aku sedang memikirkan bagaimana cara mendapatkan apa yang kumau tanpa benar-benar masuk, pintu pagar kecil terbuka dari dalam. Seseorang berdiri di sana. Pak Jo, tetangga tua yang sejak aku kecil selalu melihat keluargaku dengan tatapan iba yang tidak pernah kuerti. Aku kaku. Pak, ia mengangkat tangan pelan, seolah tidak ingin membuatku takut. Kamu pulang. Aku menggeleng cepat. Tidak, Pak, Saya tahu, katanya pelan menunduk sedikit. Mereka nyari kamu. Aku menelan ludah. Saya tahu. Pak Jo mengamati sekitar, lalu mendekat sedikit. Suaranya berubah serius, lebih rendah dari biasanya. Kamu tidak aman kalau balik, Nak. Saya tidak tahu masalahnya apa, tapi saya dengar sendiri namamu beberapa kali disebut-sebut. Nada mereka bukan nada orang kehilangan. Nada orang yang kepepet. Aku merasakan tengkukku panas, kepepet, tenggat.
Pecahan-pecahan kecil informasinya mulai menyatu. Pak Jo membuka pagar lebih lebar dan berbisik, "Kalau kamu mau ambil barang, saya bisa jaga depan, tapi jangan lama." Aku ragu. "Saya cuma butuh satu berkas, cepat saja." Aku melangkah masuk halaman rumah sendiri seperti sedang memasuki wilayah asing. Rumah yang dulu ku kenal tiap sentimeter siak kini terasa seperti gedung kosong yang menyimpan bisikan rahasia. Kunci cadangan yang dulu kusimpan di pot samping jendela masih ada. Aku masuk pelan-pelan, setengah berharap alarm kesadaran akan berbunyi. Tidak ada suara, tidak ada langkah kaki, hanya aroma ruangan familiar yang kini terasa asing. Aku menuju kamar belakang. Lemari tua itu masih berdiri di pojok ruangan. Warnanya makin pudar, tangkainya berkarat. Aku menyentuhnya dan dadaku langsung mengetat seperti dulu. Seperti ada memori buruk yang tidak punya bentuk tapi terasa. Kunci tidak ada, tapi lemari itu selalu punya celah kecil di bagian bawah. Aku berlutut memasukkan jari dan mengungkitnya perlahan. Laci bawah terbuka. Di antara puluhan map lama berdebu, ada satu map yang warnanya berbeda, lebih kusam, lebih tua, dan di bagian depannya tertulis namaku, Nara. Aku mengambilnya, tapi begitu kubuka, aku tidak langsung menemukan data kelahiranku. Bukan itu, yang kulihat justru fotokopi akta yang jumlahnya ada 2. Satu memakai namaku, Nara. Satu memakai nama lain, nama yang tidak pernah kudengar seumur hidupku. Aku menatap keduanya bergantian. Tanggalnya berbeda 1 tahun. Nama saksi di akta kedua sangat asing dan ada satu kolom di akta atas nama Nara yang tintanya beda warna, seperti pernah dihapus lalu ditimpa. Tangan kiriku mulai bergetar. Ada tanda-tanda kecil lain. Capnya tidak sejajar, nomor serinya loncat. Huruf-huruf tertentu terlihat tidak berasal dari mesin ketik yang sama. Ada bercak cairan merah sangat kecil di sudut bawah, entah bekas tinta atau sesuatu yang lain. Aku tidak butuh ahli untuk tahu bahwa salah satu dokumen ini palsu atau disesuaikan. Pikiranku langsung melayang ke pertanyaan yang selama ini hanya muncul sesaat lalu kutelan. Kenapa aku selalu diperlakukan berbeda? Kenapa setiap prestasiku dianggap gangguan? Kenapa aku selalu jadi orang yang disuruh tanda tangan tanpa diberitahu detailnya? Kenapa aku tidak pernah dianggap penting? Aku menutup map itu dengan napas memburu. Aku tidak tahu mana yang asli atau apakah salah satunya asli sama sekali. Ketika hendak berdiri, tiba-tiba ponsel baruku bergetar. Nomor kantor baru, HRD yang baru menerimaku kerja 2 hari lalu. Nara, suara wanita itu terdengar ragu. "Saya ingin memastikan satu hal. Tadi ada verifikasi data masuk untuk onboarding. Nama lamamu pernah terdaftar dalam catatan sengketa aset di wilayah Banyumas. Kamu yakin itu cuma kebetulan?" Jantungku terhenti sepersekian detik. Sengketa aset. Aku menatap 2 akta lahir berbeda yang kini tergeletak di pangkuanku. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pintu pertama dari labirin yang selama ini sengaja ditutup rapat oleh orang-orang yang memanggilku keluarga. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ngeri dengan kemungkinan bahwa aku tidak pernah seharusnya menjadi bagian dari mereka. Sejak menemukan 2 akta lahir itu, rasanya seperti ada batu besar yang duduk di atas dadaku. Aku kembali ke kota baruku membawa map itu dalam tas, seolah membawa bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Setiap kali aku membuka tas, aku merasa seperti sedang menyentuh rahasia paling gelap dalam hidupku, yang selama ini tersembunyi di balik kata-kata manis palsu dan tatapan dingin keluarga yang kusebut rumah. 3 hari setelah aku pindah, tanda-tandanya mulai muncul. Awalnya satu pesan dari teman kampus, "Nar, keluargamu tanya-tanya kamu. Katanya kamu hilang, kamu nggak apa-apa." Lalu pesan kedua, "Nar, ibumu ke kampus nangis-nangis. Katanya kamu pergi tanpa pamit dan bawa sesuatu yang bukan milikmu." Aku mengepal tangan. Bawa sesuatu yang bukan milikmu. Bahkan setelah segala perlakuan itu, mereka masih bisa menuduhku seenaknya. Tapi aku masih mencoba tetap fokus bekerja, pura-pura hidupku baik-baik saja.
Sampai sore itu, saat aku sedang membeli makan malam, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku biarkan berbunyi 2 kali, 3 kali, lalu berhenti. Tidak lama kemudian, masuk pesan singkat, kamu pikir bisa kabur selamanya. Pulang, kita harus bicara sebelum akhir bulan. Akhir bulan, aku berhenti di trotoar. Lampu jalan memantulkan bayangan tubuhku yang tampak goyah. Apa maksudnya tenggat waktu? Kenapa akhir bulan? Kenapa mereka tiba-tiba terdesak? Belum sempat pikiranku membentuk jawaban, satu pesan suara masuk dari dosen pembimbingku, suara yang selalu ramah padaku. Nara, tadi keluarga kamu datang ke fakultas. Mereka tidak seperti orang yang kehilangan anak, lebih seperti orang yang sedang dikejar sesuatu. Ibumu terus bilang, harus ketemu sebelum tanggal itu. Aku tidak tahu ini tentang apa, tapi hati-hati. Dadaku mencelos, otot-otot pundakku menegang. Tanggal itu, tanggal apa? Aku berjalan cepat pulang ke kos, melewati orang-orang tanpa benar-benar melihat mereka. Di kepalaku, satu persatu potongan mulai bergerak. Akta lahir yang tidak cocok, nama saksi asing, kolom yang seperti diganti, akses rekening yang dicoba masuk, pesan akhir bulan, sengketa aset. Semua potongan itu seperti serpihan kaca yang kalau disusun membentuk siluet rumah keluargaku sendiri. Bukan rumah, tapi perangkap. Jam 9 malam, aku mendapat kiriman foto dari tetangga lama, Mbak Dira, orang yang dulu selalu menganggapku seperti adik. Nar, aku gak tahu kamu lagi ada masalah apa, tapi ini barusan. Foto itu menunjukkan ibu tiriku berdiri di depan kos lamaku. Wajahnya berlinang air mata yang kupastikan tidak pernah muncul untukku sebelumnya. Di sampingnya ada kakakku memasang ekspresi marah seperti biasa. Di caption foto, Mbak Dira menulis, mereka bilang kamu anak durhaka, pergi seenaknya, bikin keluarga malu. Tapi mereka juga tanya lokasi kamu berkali-kali. Kayak urgen banget, urgen, bukan rindu, bukan perasaan ibu kehilangan anak. Urgen, seolah ada sesuatu yang akan runtuh kalau mereka tidak menemukan aku. Aku menutup layar, napasku pendek-pendek, ingin rasanya berteriak, tapi aku hanya membeku. Ini bukan pengejaran keluarga, ini pengejaran orang-orang yang takut kehilangan sesuatu, bukan aku, sesuatu. Tepat saat itu, ponselku kembali berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkat dengan suara tercekat, halo. Selamat malam, suara perempuan formal. Apakah saya sedang berbicara dengan pemilik nomor yang baru terdaftar atas nama Nadira? Aku hampir menjatuhkan ponsel. Itu nama baruku di dokumen kerja. Mereka seharusnya tidak tahu itu. Ya, saya dari kantor notaris dan keuangan. Ada permintaan aktivasi berkas atas nama Nara R, nama lama Anda. Kami ingin memastikan apakah Anda yang meminta perubahan data di sini. Jantungku jatuh. Apa? Suaraku pecah. Permintaan akses. Datang dari pihak keluarga Anda, lanjutnya. Mereka mengajukan revisi status hukum untuk berkas tertentu. Proses biasanya sederhana, tapi karena nama Anda sudah berubah dan alamat Anda tidak ditemukan, kami hanya bisa melanjutkan jika ada konfirmasi langsung. Aku memejamkan mata. Dunia seolah berputar. Berkas apa? Tanyaku lemah. Suara perempuan itu ragu sejenak sebelum menjawab, berkas yang berkaitan dengan aset dan perwalian yang didaftarkan 24 tahun lalu. Aku membeku total. Perwalian. Tidak ada suara dari bibirku. Tidak ada gerakan. Tidak ada kata. Hanya satu kesadaran yang mengguncangku seperti gempa kecil. Keluargaku tidak mencariku karena aku hilang. Mereka mencariku karena sesuatu akan kedaluarsa, dan semua itu terkait dengan siapa diriku sebenarnya. Aku menahan napas ketika suara perempuan itu berkata pelan, jika Anda tidak datang sebelum akhir bulan, status Anda bisa berubah secara hukum. Jari-jari kakiku dingin, tanganku mati rasa. Status saya berubah, bisikku. Ya, jawabnya. Dan jika itu terjadi, pihak yang mendaftarkan Anda 24 tahun lalu kemungkinan besar akan kehilangan hak yang selama ini mereka pegang.
Dunia seolah membeku. Suara lalu lintas di luar kos memudar jadi gumaman jauh. Dan di tengah keheningan itu, satu kalimat muncul dari lubuk paling gelap dalam pikiranku. Jadi selama ini, aku bukan anak yang mereka sayangi. Aku hanya kunci, dan kunci itu akan kadaluarsa. Sejak percakapan dengan pihak notaris itu, rasanya seluruh isi tubuhku berubah jadi air. Setiap langkah terasa goyah. Setiap dengung di telinga terdengar seperti ancaman. Kata perwalian terus berputar di kepala, tidak berhenti meski aku mencoba tidur, makan, atau sekadar memejamkan mata. Pagi berikutnya, aku memutuskan membutuhkan jawaban dari seseorang yang netral, seseorang dari luar lingkar keluarga yang tidak punya kepentingan apapun. Seseorang yang mungkin tahu lebih banyak daripada yang pernah diberitahukan padaku. Dan nama itu datang dengan sendirinya. Bu Ratna, mantan wali kelasku di SMA, orang yang dulu diam-diam selalu memperhatikanku. Orang yang pertama kali bilang bahwa aku seharusnya kuliah, bukan bekerja paksa di toko keluarga. Orang yang pernah bertanya, kamu yakin baik-baik saja di rumah? Pertanyaan yang dulu ku jawab dengan senyum kaku. Aku tidak pernah benar-benar dekat dengannya, tapi entah kenapa aku merasa aman. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di dekat kantor lamaku. Ketika ia melihatku, sorot matanya kaget tapi tidak sepenuhnya terkejut, seolah ia tahu suatu hari aku akan datang dengan cerita berat. Aku dengar kamu wisuda. Selamat ya, katanya lembut. Aku hanya mengangguk. Senyumku terasa hambar seperti roti kering yang tidak bisa kutelan. Ada apa, Nara? Nada suaranya pelan, tidak mendesak, tapi cukup hangat hingga aku merasa dadaku retak sedikit. Aku memberikan map berisi 2 akta lahir itu. Tangannya langsung terhenti ketika melihat 2 dokumen berbeda dengan 2 nama berbeda. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berbisik, anak ini siapa sebenarnya? Aku menunduk. Bu, saya bahkan tidak tahu mana dari 2 ini yang benar. Bu Ratna membuka akta satu persatu. Matanya bergerak cepat, teliti. Tangannya mengetuk meja pelan ketika melihat nomor seri yang tidak konsisten. Nara, kamu tahu tidak? Dulu sewaktu kamu masih kelas 10, ibumu pernah datang menandatangani surat izin wali untukmu. Tapi aneh sekali, yang datang waktu itu bukan ibu kandungmu. Bukan ibu kandung. Suaraku tercekat. Ya, jawabnya. Dia mengaku sebagai ibumu, tapi dokumen keluarga yang dibawanya sangat janggal. Stempel kampung yang tidak cocok, tanggal yang berbeda, dan ada 1 kolom nama ayah yang terhapus lalu ditulis ulang. Dadaku terasa sesak. Aku meremas ujung bajuku tanpa sadar. Bu, maksudnya apa? Bu Ratna melipat jari-jarinya, menatapku dengan serius untuk pertama kalinya sejak kami bertemu. Nara, aku tidak ingin membuatmu takut. Tapi setelah melihat 2 akta ini dan mengingat kasus-kasus kecil yang dulu pernah muncul, ia menghela napas. Aku rasa kamu perlu tahu sesuatu yang tidak pernah ada di kepalamu selama ini. Aku mengejak. Apa? Nara, keluargamu selama ini sepertinya menggunakan namamu untuk menutup lubang. Hah, lubang keuangan, lanjutnya. Pinjaman, cicilan, pengalihan aset, bahkan dokumen yang memerlukan tanda tangan wali. Kamu selalu diminta tanda tangan atau hanya disuruh ikut saja, kan? Dunia seolah bergeser di bawah kakiku. Aku ingat, semua itu benar. Aku sering diminta tanda tangan untuk data sekolah. Aku pernah disuruh tanda tangan kertas kosong. Aku pernah diberi alasan, ini cuma buat syarat administrasi. Aku sering diminta memberikan fotokopi KTP untuk urusan yang tidak pernah aku pahami. Aku dimarahi ketika bertanya, anak-anak jangan banyak nanya. Aku pikir itu normal, ternyata itu modus. Bu Ratna menyambung, mereka menjagamu tetap kecil, tetap merasa tidak mampu, supaya kamu tidak berani memeriksa apa yang sebenarnya terjadi di balik dokumen-dokumen itu. Jantungku berdegup kencang, suaraku hampir hilang. Jadi, selama ini aku bukan anggota keluarga yang dilindungi, potongnya pelan. Kamu adalah alat yang mereka gunakan. Aku berhenti bernapas sejenak. Alat, kata itu menyayat perutku seperti listrik kecil.
Alat, bukan anak, bukan bagian dari mereka. Dan yang lebih berbahaya, Bu Ratna bersandar ke kursinya, jika kamu kembali sebagai Nara yang lama, nama yang mungkin tidak legal atau tumpang tindih, kamu bisa ikut terjerat masalah hukum mereka. Aku buru-buru menatapnya. Jadi saya bisa terseret dengan kesalahan mereka. Bukan bisa, kamu sudah dalam posisi itu, katanya tenang, tapi suaranya mengandung sesuatu yang dingin. Ujung jari-jariku gemetar. Tapi, ia melanjutkan, kalau kamu tetap dengan nama barumu, identitas yang baru, mereka kehilangan kunci utama untuk mengurus apapun yang terkait dengan perwalian dan aset yang diatasnamakanmu. Aku menatap map di depanku. 2 akta lahir, 2 identitas, 2 masa depan. Bu Ratna menatapku lama, lalu mengucapkan kalimat yang membuat semua syarafku menegang. Nak, kelihatannya bukan mereka yang membesarkanmu yang paling terguncang. Napasku tercekat, ada pihak lain yang jauh lebih berkepentingan soal dirimu, dan pihak itu bisa saja lebih dekat daripada yang kamu kira. Aku memandangnya bingung, tapi sebelum aku sempat bertanya, ia menutup map sambil menatapku sangat dalam. Kamu harus hati-hati, Nara. Kalau keluargamu panik, itu karena mereka tahu kamu sedang berada di jalur yang membuat mereka kehilangan semuanya. Suaranya merendah, mengunci udara. Dan jika mereka sampai mengancammu, mata Bu Ratna menatap lurus ke mataku, pastikan kamu tidak merespons. Aku menelan ludah, pelan tapi sakit, karena untuk pertama kalinya aku sadar, ini bukan keluarga mencari anak. Ini sebuah perburuan dan aku bukan lagi mangsa mudah seperti dulu. Setelah pertemuan dengan Bu Ratna, aku pulang ke kos dengan tubuh ringan tapi pikiran yang penuh bara. Perkataannya terngiang terus, kamu adalah alat. Kalimat itu seperti membuka semua pintu yang selama ini kututup rapat. Dan di balik pintu-pintu itu, aku mulai melihat potongan-potongan memori yang dulu tak pernah kupikirkan 2 kali. Betapa sering aku disuruh tanda tangan di atas kertas tanpa diberi penjelasan. Betapa sering aku disuruh catat sesuatu di buku keuangan keluarga tanpa tahu maksudnya. Betapa sering aku dipanggil dengan sebutan merendahkan agar aku tidak merasa cukup penting untuk bertanya. Semuanya masuk akal sekarang. Dan yang paling membuatku menelan ludah pahit adalah kesadaran bahwa keluargaku panik bukan karena kehilangan aku, tapi karena kehilangan akses pada nama yang mereka pakai selama 24 tahun. Aku duduk di lantai kamar, membuka map berisi dokumen dan 2 akta itu, mengatur semuanya dalam tumpukan baru. Aku memotret semua halaman penting. Kubuat salinan digital, kubackup di penyimpanan yang hanya kumiliki aksesnya. Lalu aku mulai melakukan hal yang sejak kecil selalu dilarang. Aku mengumpulkan bukti chat merendahkan, bukti transfer yang mengalir ke rekening yang bukan punyaku, bukti pesan yang menuduhku melarikan sesuatu, bahkan foto panggung wisudaku dengan kursi kosong di barisan keluarga. Aku menjadikannya penanda awal semua ini. Semua itu kusimpan dengan rapi, seolah aku sedang membuat satu album besar dari luka-luka yang selama ini diremehkan. Dan sementara aku sibuk merangkai bukti, keluargaku sibuk membangun narasi baru. Malam itu, pesan-pesan dari kenalan lama masuk seperti hujan deras. Nar, keluargamu ribut cari kamu. Katanya kamu kabur bawa dokumen penting. Nar, kakakmu bilang kamu ngancam laporin mereka. Nar, ibumu marah-marah di RT. Dia bilang kamu bikin aib keluarga. Aku membaca semua itu sambil duduk bersandar pada dinding dengan dada yang naik turun pelan. Tapi tidak ada marah, tidak ada sakit hati, tidak seperti dulu. Yang ku tahu hanya satu, mereka takut. Takut kehilangan akses, takut rahasia ketahuan, takut cerita yang mereka bangun selama 2 dekade runtuh hanya karena satu keputusan kecilku untuk menghapus nomor. Dan aku tidak perlu mengangkat telepon atau membalas pesan apapun. Aku hanya perlu diam, biarkan mereka sibuk mengejar bayangan Nara yang lama, karena Nara yang mereka kejar sudah mati. Yang ada sekarang adalah seseorang dengan nama baru, identitas baru, narasi baru, dan yang paling penting, kekuatan baru. Tapi malam itu,
Ketika kupikir semuanya mulai bisa kurencanakan dengan rapi, aku mendapat pesan yang membuatku tersenyum tipis. Senyum dingin yang bahkan aku tak pernah tahu sanggup kubuat. Kalau kamu tidak muncul minggu ini, kami laporkan kamu sebagai penipu. Penipu. Aku membaca kata itu berkali-kali. Lalu aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Selama ini aku yang disuruh tanda tangan tanpa tahu, aku yang dipakai namanya untuk menutup lubang, aku yang diperlakukan seperti kambing hitam setiap terjadi masalah, aku yang disuruh patuh tanpa penjelasan. Dan sekarang, setelah aku pergi, aku yang dituduh penipu. Aku memejamkan mata, membiarkan kepalaku jatuh sedikit ke belakang. Ada ketenangan aneh yang merayap ke dalam tubuhku. Ketenangan yang biasanya dimiliki seseorang ketika ia sadar, posisinya sudah berubah. Ancaman itu bukan ancaman sesungguhnya. Ancaman itu adalah pengakuan bahwa mereka sudah kehabisan cara, sudah kehilangan kendali, sudah tidak punya apapun yang bisa menahan aku kembali. Karena jika mereka sampai mengancamku dengan laporan polisi, itu artinya mereka sudah berdiri di ujung jurang dan mereka tahu jurang itu terbentuk dari perbuatan mereka sendiri. Aku menyimpan ponselku, mematikan semua notifikasi, lalu mengunci pintu kamar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidur dengan perasaan kuat. Bukan karena aku punya senjata, tapi karena aku tahu, senjata yang paling mereka takuti adalah kebenaran dan aku baru saja mulai mengasahnya. Pagi itu, aku dibangunkan oleh suara ketukan di pintu kos. Pelan, teratur, seperti seseorang yang tidak ingin membuat kegaduhan. Aku sempat menahan napas beberapa detik sebelum bertanya dari balik pintu, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Aku menempelkan telinga ke pintu. Sunyi. Hanya suara orang lewat di lorong jauh. Saat kubuka perlahan, yang ada hanya sebuah amplop besar berwarna coklat tergeletak di lantai. Tidak ada nama, tidak ada alamat pengirim, hanya satu tulisan kecil di depan, "Untukmu yang." Memakai dua nama. Tanganku spontan gemetar. Aku membawa amplop itu masuk, duduk di lantai kamar dan menghirup napas pelan-pelan sebelum membukanya. Di dalamnya, ada beberapa lembar fotokopi dokumen lama, lebih tua dari 2 akta lahir yang kutemukan di rumah. Warnanya kekuningan, pinggirannya usang, dan yang pertama membuatku berhenti bernapas adalah sebuah halaman berjudul Surat Penetapan Wali Sementara tahun 2000. Wali Sementara. Mataku bergerak cepat. Di bagian penerima perwalian tertera 2 nama yang sangat kukenal, nama orang tua yang selama ini kupikir melahirkanku. Tapi di bagian anak yang berada di bawah perwalian, namanya bukan Nara. Nama itu adalah nama yang tertera di akta lahir kedua, nama yang tidak pernah kudengar, nama yang bukan diriku atau mungkin nama yang selama ini sengaja disembunyikan dariku. Aku menutup mulutku dengan tangan. Dada kiriku sakit seperti ditusuk dari dalam. Ada stempel lembaga pemerintahan tertulis samar. Ada tanda tangan yang kutahu bukan milik ayahku. Gaya hurufnya berbeda. Ada catatan kecil di bawah, masa berlaku sesuai syarat dan pemantauan pihak ketiga. Pihak ketiga yang sejak dulu tidak pernah muncul. Siapa? Kenapa aku tidak pernah bertemu? Kenapa mereka hilang begitu saja? Tapi sebelum aku sempat menekan semua pertanyaan itu, satu lembar terakhir jatuh dari amplop. Surat pendek dicetak, bukan tulisan tangan. Isinya hanya 3 kalimat, "Kau tidak hilang, kau tidak ditinggalkan, kau dipindahkan dan waktunya hampir habis." Aku menjatuhkan surat itu, tubuhku limbung. Dipindahkan, bukan ditinggalkan. Semua potongan puzzle mulai bergerak liar. Kenapa 2 akta lahir berbeda? Kenapa nama saksi asing? Kenapa kolom di akta diganti? Kenapa aku selalu dianggap bukan bagian dari mereka? Kenapa aku selalu dipanggil dengan julukan merendahkan seperti anak numpang? Kenapa tanda tanganku selalu dipakai untuk dokumen yang bukan milikku? Kenapa mereka panik saat aku pergi? Kenapa tenggat akhir bulan begitu penting? Kenapa suara telepon misterius bilang, "Nama lamamu bukan nama aslimu"? Dan yang paling menusuk, kenapa ada pihak ketiga memantau perwalianku?
Aku menyandarkan kepala ke dinding sambil menahan gemetar. Ini bukan sekadar masalah keluarga beracun, bukan sekadar orang tua yang tidak peduli, bukan sekadar anak yang tidak dianggap. Ini jauh lebih besar. Ada seseorang di luar sana, entah wali sahku, orang tua kandungku, atau kurator warisan yang selama 24 tahun ini memantauku dari jauh. Tidak mendekat, mungkin karena secara hukum aku masih berada di bawah naungan keluarga yang membesarkanku. Tapi ketika aku mengganti nama dan pindah kota, garis itu pecah, status hukum berubah, perwalian mereka tidak lagi sah dan pihak ketiga itu akhirnya bergerak. Aku menutup mata, napasku memburu. Rasa takut dan lega bersatu menjadi campuran aneh. Lalu ponselku berbunyi. Nomor yang sangat asing, tetapi nadanya tenang. Aku mengangkat dengan tangan dingin. Nara, suara pria parubaya lembut tapi mengandung otoritas berbicara pelan, atau harus kupanggil dengan nama barumu. Aku mengejap, tertegun. Anda siapa? Suaraku bergetar. Dia tidak langsung menjawab. Napasnya tersengal pelan sebelum ia berbicara lagi. Aku orang yang seharusnya menjagamu sejak lahir. Dunia di sekitarku seperti ditarik mundur. Kenapa selama ini kau tidak muncul? Suaraku patah, tidak bisa kutahan. Aku tidak bisa, jawabnya lirih. Selama mereka masih memegangmu secara hukum, aku tidak boleh mendekat, itu kesepakatan, karena ada aset besar sekali yang hanya boleh diberikan padamu ketika kamu sudah berdiri sendiri. Aku membeku, seluruh tubuhku merinding. Dan sekarang, ia melanjutkan, ketika kamu memutus hubungan, mengganti nama dan keluar dari kota itu, kamu memenuhi syarat. Aku merasa tidak bisa bernapas. Kata-katanya mengguncang seluruh fondasi hidupku. Kalau kau siap, katanya pelan, kita bisa buat mereka datang sendiri. Bukan untuk memaki, tapi untuk mengemis. Karena setelah ini, hanya kamu yang punya semua kunci. Aku memejamkan mata. Tubuhku bergetar antara takut dan kuasa yang baru ku kenal. Aku harus apa? Bisikku. Suara itu menjawab pelan, hampir seperti senyuman samar. Kau tidak perlu mengejar siapapun. Biarkan mereka mengejar namamu yang lama, sementara kamu menyiapkan kebenaran dengan nama barumu. Dan saat sambungan terputus, aku baru sadar, selama ini aku bukan berlari menjauh. Aku berlari keluar dari jebakan. Dan tanpa kusadari, aku baru saja menginjak wilayah yang akan membuat seluruh keluarga itu berlutut di hadapanku. Setelah percakapan dengan pria misterius itu, orang yang mengaku sebagai wali sahku, aku tidak tidur semalaman. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku punya arah. Ia memberiku berkas tambahan lewat email terenkripsi, surat penetapan perwalian penuh, salinan notulen pengadilan lama, dan bukti bahwa keluarga yang membesarkanku hanya memegang hak sementara, hak yang otomatis gugur kalau aku keluar dari alamat yang mereka daftarkan. Dan aku sudah keluar. Itu artinya, semua aset, semua hak, semua yang mereka simpan atas namaku kini kembali padaku. Mereka tidak lagi punya wewenang. Mereka hanya punya satu hal, panik. Panik itulah yang membuat mereka melacak semua orang yang pernah mengenalku. Panik itulah yang membuat mereka menyebar cerita bahwa aku anak durhaka atau hilang akal. Panik itu pula yang membuat mereka mencoba mengakses rekeningku secara diam-diam. Tapi yang paling membuktikan kepanikan mereka adalah pesan yang masuk 2 hari kemudian. Datang ke kantor notaris ini, bawa semua dokumen, kita bisa selesaikan baik-baik. Pesan itu dikirim dengan nada perintah. Tidak ada tolong, tidak ada bisakah. Seolah aku masih anak kecil yang harus mengikuti mereka tanpa bantahan. Aku membacanya sambil tersenyum dingin. Mereka mengira aku akan datang sambil menangis, merasa terpojok, dan meminta maaf. Tapi aku datang dengan membawa map tebal berisi 2 akta lahir berbeda, salinan penetapan wali, rekam jejak transfer mencurigakan, bukti akses rekening, chat merendahkan, foto kursi kosong saat wisuda, screenshots framing anak labil, catatan Bu Ratna, dan email dari pihak ketiga. Aku datang bukan untuk minta maaf.
Aku datang untuk menonton mereka menggali kubur mereka sendiri. Kantor notaris itu kecil dan formal. Dinding putih, meja kayu bersih, aroma kopi yang terlalu kuat. Mereka sudah duduk di dalam ketika aku datang. Ayah, ibu tiri, dan kakak. Wajah mereka tampak kusut, tapi begitu melihatku, mereka langsung memasang topeng marah yang sudah sangat kukenal. Ibu tiri berdiri menunjukku. Kamu pikir kamu siapa? Hilang tanpa kabar, bikin kami malu satu kampung. Nada suaranya menusuk, tapi tidak lagi melukai. Justru seperti melihat drama murahan dari kejauhan. Aku duduk perlahan, tidak menanggapi. Mereka semakin tersulut oleh sikap diamku. Ayah memukul meja keras. Kamu harus tanda tangan dokumen ini hari ini juga. Kita tidak mau ada masalah hukum karena kelakuanmu. Notaris di sebelahnya tampak gelisah, tapi tidak berani bersuara. Aku bersandar sedikit lalu berkata pelan, dokumen apa? Ini. Kakakku melempar map tipis ke meja. Ada label perubahan status perwalian aset di depannya. Jari-jariku mendingin. Jadi itu tujuannya. Itulah alasan mereka mencariku seperti orang kalap. Itulah alasan akhir bulan begitu penting. Aku meraih map itu perlahan, membukanya di hadapan mereka, dan membaca 2 baris pertama sambil tersenyum tipis. Jadi, kalian mengajukan perubahan status yang mengharuskan tanda tangan anak di bawah perwalian. Kakakku langsung bangkit. Iya, dan kamu. Tapi aku bukan anak di bawah perwalian. Potongku. Ruangan langsung senyap. Aku mengeluarkan satu berkas dari tasku, surat penetapan wali sah. Kumajukan ke arah notaris sambil menatap wajah keluargaku satu persatu. Tolong dibaca. Masa perwalian kalian berakhir otomatis ketika aku keluar dari alamat terdaftar, dan itu sudah terjadi 2 minggu lalu. Notaris membeku. Ayahku memucat. Ibu tiriku ternganga tanpa suara. Kakakku melangkah mundur. Aku melanjutkan, suaraku tetap pelan tapi tajam. Jadi, apapun yang kalian ajukan atas namaku sekarang, tidak sah, bahkan mencurigakan. Notaris mulai membaca, wajahnya berubah tegang. Pak, Bu, kalau ini benar, dokumen yang Anda ajukan bisa dipertanyakan legalitasnya. Ibu tiri memukul meja, tidak mungkin. Dia anak kami. Aku mengeluarkan 2 akta lahir berbeda, keduanya kutaruh di meja perlahan. Suara kertasnya terdengar nyaring di ruangan yang tiba-tiba hening tegang. Yang ini bilang aku lahir tahun 1, yang ini bilang aku lahir tahun lain. Aku menatap mereka, mana yang benar? Ayahku mulai berkeringat. Itu cuma salah cetak. Salah cetak. Aku tersenyum tipis, lalu menambahkan 1 dokumen lagi. Catatan perbandingan nomor seri akta. Capnya beda, mesinnya beda, tanggal terbitnya tidak sinkron. Kolom ini dihapus lalu ditimpa. Ini bukan salah cetak. Aku menatap ayahku tajam. Ini pemalsuan. Notaris menelan ludah, wajahnya berubah pucat. Ibu tiri mulai menangis. Tangisan yang terlalu dramatis untuk dipercaya. Kamu tega sama ibu. Kamu anak tidak tahu diri. Semua ini demi kamu. Demi aku. Aku mencondongkan tubuh, menatapnya lurus. Kalau demi aku, kenapa transfer uang atas namaku masuk rekening kakak setiap bulan? Aku mengeluarkan printout bukti transfer. Kenapa kalian pakai dataku membuat pinjaman? Aku keluarkan bukti berikutnya. Kenapa kalian bilang aku labil dan kabur? Supaya apa? Supaya tidak ada yang bertanya. Suasana memanas seperti panci tekanan. Mereka mulai panik. Suara mereka tumpang tindih. Ayahku akhirnya meledak, kalau dia bukan anak kita, ya sudah. Kalimat itu menghantam udara seperti ledakan kecil. Notaris terdiam. Aku membeku. Ibu tiri menutup mulut, sadar ia baru mendengar hal yang seharusnya tidak keluar. Ayahku tampak menyesal, tapi sudah terlambat. Saksi resmi, notaris itu sendiri mendengarnya. Aku bersandar perlahan, menatap ayahku dengan wajah datar yang tidak pernah bisa kubentuk beberapa bulan lalu. Jadi akhirnya keluar juga. Notaris menatapku, suaranya terguncang, "Mbak, perlu saya catat pernyataan itu dalam berita acara."
Aku mengangguk dengan lembut, catat semuanya. Dan ketika notaris mulai mengetik, keluargaku bereaksi seperti hewan liar yang terjebak. Mereka berteriak, mereka menyalahkanku, mereka menangis, mereka memohon, mereka marah lagi. Tapi suara mereka sudah tidak penting, karena hari itu untuk pertama kalinya dalam hidupku, mereka yang datang untuk menggulingkanku, yang akhirnya tersungkur di hadapanku. Setelah kata-kata ayahku keluar, kata yang tidak pernah berani ia ucapkan selama ini, ruangan itu berubah menjadi medan perang yang kacau. Notaris berhenti mengetik. Kakakku mendadak pucat, seperti sadar mereka baru menusuk diri sendiri. Ibu tiri menangis sambil memegang dadanya, tapi tidak ada satupun air mata yang terlihat keluar. Aku hanya duduk diam menatap mereka. Bukan dengan dendam, bukan dengan amarah, tapi dengan kejernihan yang dingin, kejernihan yang baru bisa muncul setelah seluruh puzzle mulai membentuk gambar penuh untuk pertama kalinya. Notaris membersihkan tenggorokannya, lalu berkata dengan suara hati-hati, "Maaf, Pak, Bu, tapi jika benar Anda barusan menyatakan bahwa beliau bukan anak kandung Anda, sementara Anda mengajukan dokumen yang membutuhkan status perwalian dan garis keturunan, ini sudah masuk wilayah pelanggaran hukum." Ayahku menepuk meja. Wajahnya merah. "Saya cuma emosi." "Saya catat emosi Anda," jawab notaris tanpa menaikkan suara, karena emosi itu diucapkan di ruang resmi dengan saksi dan berkaitan langsung dengan dokumen yang dapat merugikan saudari ini. Ibu tiri menjerit, "Kamu puas? Hah? Kamu puas bikin kita begini?" Aku menggeleng pelan. "Nah, Bu, itu dia masalahnya. Kalian pikir ini tentang puas atau tidak puas?" Aku menatap mereka satu persatu. Padahal ini tentang kebenaran. Kakakku yang biasanya paling lantang justru terdiam. Ia memandangi akta-akta lahir itu, dua-duanya, dan aku bisa melihat dari sorot matanya, ia tahu. Ia tahu selama ini sesuatu tidak beres, tapi ia memilih diam karena diam berarti tetap nyaman. "Ini semua bohong," katanya pelan, suaranya pecah. "Entah untuk membela siapa. Akta lahir itu, itu pasti campur tangan orang lain." Notaris mengangkat satu akta. Sayangnya, justru akta ini yang jelas-jelas menunjukkan tanda-tanda revisi tidak sah. Ayahku buru-buru berkata, "Itu akta yang benar." Notaris mengangkat akta satunya, tapi yang ini justru punya format yang sesuai standar lama. Nomor serinya urut, stempelnya asli, saksi lahirnya konsisten dengan data Dinas Kependudukan. Ibu tiri mendorong map itu menjauh seperti benda panas. "Jangan percaya dokumen itu pasti kerjaan pihak ketiga," potongku cepat. Mereka terpaku. Aku mengeluarkan fotokopi surat perwalian yang dikirimkan pria misterius itu, lalu kutaruh di tengah meja di depan mereka. Mereka menatapnya seperti melihat bom aktif. Ayahku membaca cepat, sorot matanya berubah panik. "Apa ini? Apa-apaan ini?" "Surat perwalian sah," jawabku tenang, "dibuat 24 tahun lalu. Kalian hanya memegang perwalian sementara, bukan hak penuh. Dan masa itu berakhir ketika aku tidak lagi tinggal di alamat yang kalian daftarkan." Ibu tiri memegangi kepala. "Tidak mungkin. Kita sudah membesarkan kamu. Kita yang membesarkan aku untuk tanda tangan dokumen yang tidak pernah aku mengerti," sahutku, "untuk memberikan dataku ke pinjaman yang bukan milikku. Untuk menjadi tameng saat kalian butuh nama lain untuk cicilan macet." Kakakku menatapku seperti baru melihat sosok asing. Kamu mengumpulkan semua itu." "Aku hanya menyimpan kebenaran," jawabku lembut, "kalian yang membuatnya." Mereka saling pandang dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan nyata di mata mereka. Bukan ketakutan padaku, tapi ketakutan pada kehilangan kontrol. Notaris kembali mengetik. "Dengan dokumen ini, sangat jelas bahwa pihak yang mengajukan revisi status tanpa hak dapat dikenakan tindakan hukum, apalagi jika disertai pemalsuan identitas dan penyalahgunaan data." Ayahku melangkah maju mendekatiku, seperti ingin memohon atau menyerang. Aku tidak tahu, tapi suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang tenggelam. "Nara, kembalilah ke rumah. Kita
Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku menatapnya dalam-dalam. Maksud ayah, bicarakan sebelum akhir bulan. Sebelum masa berlaku dokumen tertentu kedaluarsa. Ia terdiam, mulutnya sedikit terbuka. Tidak ada kata yang keluar. Kakakku mencoba menyelamatkan situasi. Kita cuma tidak mau kamu kena masalah. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Aku mengangguk. Betul, aku tidak tahu. Karena selama 24 tahun ini, kalian memastikan aku tidak tahu apapun. Aku condong sedikit ke depan. Tapi sekarang aku tahu dan aku tidak akan mundur. Disinilah titik runtuhnya narasi mereka. Karena saat itu, sambil berusaha memulihkan diri, Ibu Tiri mengucapkan satu kalimat yang menjadi paku terakhir bagi kebohongan mereka sendiri. Kamu itu cuma titipan. Kami yang urus semua. Harusnya kamu berterima kasih, karena tanpa kami, kamu tidak akan jadi siapa-siapa. Ruangan langsung membeku. Notaris berhenti mengetik. Ayah menunduk tajam, menutup wajahnya dengan tangan. Kakakku memejamkan mata, seperti berharap bisa kembali ke masa 5 menit lalu. Aku tersenyum kecil, senyum pahit yang tidak bisa kubendung. Terima kasih, kataku pelan, akhirnya kalian ucapkan juga. Ibu Tiri tampak ingin menarik kata-katanya kembali, tapi sudah terlambat. Notaris menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara formal namun penuh tekanan. Dengan semua pengakuan dan bukti ini, saya wajib mencatat bahwa saudari di sini bukan bagian dari keluarga Anda secara hukum dan segala dokumen yang Anda ajukan jelas bermasalah. Ia menutup map mereka, lalu membuka map milikku. Secara legal, hak penuh berada di tangan beliau, bukan Anda. Ayahku menunduk, tangannya gemetar. Ibu Tiri mulai menangis sungguhan. Kakakku memegangi kepalanya dan berkata lirih, "Abis kita, abis." Aku berdiri mengumpulkan semua berkas milikku. Sebelum keluar, aku menatap mereka untuk terakhir kalinya hari itu. Kalian menyebutku anak durhaka di depan banyak orang, ujarku pelan. Tapi sekarang, semua orang di ruangan ini tahu, aku bukan anak durhaka. Nafasku teratur, suaraku stabil. Aku korban. Dan lebih dari itu, aku adalah kunci yang selama ini kalian sembunyikan. Kunci yang kini tidak berada di tangan kalian lagi. Ketika aku melangkah keluar, aku mendengar suara kursi jatuh dan tangisan tertahan. Tapi aku tidak menoleh. Tidak lagi. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, mereka yang membentuk narasi tentangku harus menelan narasi yang mereka buat sendiri. Dan itu baru permulaannya. Aku keluar dari ruang notaris itu dengan napas panjang yang terasa seperti mengakhiri 24 tahun mimpi buruk. Bukan karena aku menangis atau meluapkan sesuatu, justru sebaliknya. Ada ketenangan yang merayap perlahan ke seluruh tubuhku, seperti udara pagi yang segar setelah badai panjang. Selama ini aku selalu berjalan pulang sebagai pihak yang kalah, yang dihina, yang dianggap tidak penting, yang terus dibenturkan dengan kebohongan demi kebohongan. Tapi hari itu, langkahku berbeda, lebih tegak, lebih tenang, lebih bebas. Di belakangku, mereka masih sibuk mempertahankan sisa-sisa cerita yang mereka bangun. Tapi semua orang di ruangan itu tahu, semuanya sudah runtuh. Hari-hari berikutnya berlangsung cepat, seperti domino yang jatuh satu persatu setelah titik awalnya tersentuh. Notaris mengirimkan berita acara resmi yang mencatat semua pernyataan di ruangan itu, termasuk kalimat fatal yang keluar dari mulut ayah dan ibu tiriku. Dokumen-dokumen eksploitasi dan penyalahgunaan data pribadiku resmi masuk tinjauan hukum, dan karena masa perwalian mereka sudah gugur, mereka sekarang tidak punya kuasa untuk mengajukan banding atau revisi apapun. Aku mengajukan pemblokiran akses atas semua aset yang selama ini mereka gunakan atas namaku. Bank, pihak asuransi, lembaga keuangan, bahkan beberapa pihak yang sebelumnya kukira tidak ada hubungannya denganku, semua tersentak setelah melihat dokumen yang kuberikan. Saudara bukan wali sah. Dokumen Anda tidak valid. Kami memerlukan konfirmasi dari pemilik nama, bukan dari Anda. Satu persatu pintu tertutup di hadapan mereka.
Satu persatu beban yang selama ini mereka lemparkan ke pundakku, memantul kembali dan jatuh ke pundak mereka sendiri. Sebagian lembaga bahkan langsung mengeluarkan tagihan dan peringatan hukum pada mereka. Kupikir aku akan merasa puas. Kupikir aku akan merasakan kemenangan besar, tapi ternyata yang kurasakan hanyalah kelegaan, bukan balas dendam, hanya kelegaan. Beberapa minggu kemudian, aku menerima pesan dari pria yang dulu meneleponku, orang yang mengaku wali sahku, orang yang selama ini menjaga dari jauh. Semua berjalan sesuai jalurnya. Kamu aman. Sekarang waktunya kamu hidup sebagai dirimu sendiri. Lalu ia mengirimkan undangan. Sebuah acara besar di kota, diselenggarakan oleh lembaga yang dulu pernah memegang penetapan perwalianku. Undangan itu ditujukan untuk nama baruku. Aku datang dengan sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena ada bagian dari diriku yang ingin tahu bagaimana rasanya berdiri tanpa bayang-bayang keluarga yang mengecilkanku sepanjang hidup. Acara itu berlangsung megah. Seminar publik, konferensi, dan penghargaan untuk beberapa figur muda yang dianggap berprestasi meski datang dari latar yang sulit. Ketika namaku dipanggil, aku maju dengan napas perlahan. Lampu-lampu panggung terasa hangat di kulitku. Orang-orang menatap dengan tepuk tangan. Tidak ada yang mengenal cerita masa laluku. Tidak ada yang tahu siapa aku dulu. Tidak ada yang tahu betapa dekatnya aku pernah berada di jurang kehancuran. Yang mereka lihat hanya seseorang yang berdiri tegak, seseorang yang memilih dirinya sendiri. Aku menerima penghargaan itu sambil menatap ruangan, dan tepat di barisan paling belakang, aku melihat tiga sosok yang sangat kukenal. Ayah, ibu tiri, kakakku. Mereka berdiri terpaku, menatapku dengan wajah yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bukan marah, bukan benci, bukan hinaan, tapi penyesalan. Penyesalan yang sangat dalam. Penyesalan yang datang terlambat, karena sekarang aku tidak berada di bawah mereka lagi. Aku bukan anak numpang, beban, atau alat yang mereka pakai. Aku berdiri jauh di depan mereka, di panggung tempat mereka tidak bisa sentuh, di bawah nama yang mereka tidak punya akses untuk kendalikan. Dan ketika mata kami bertemu, aku tidak membenci mereka, tidak juga memaafkan. Aku hanya memberi anggukan kecil, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri, untuk perjalanan panjang yang membuatku sampai ke titik itu. Lampu panggung meredup, aku menutupi pidatoku dengan satu kalimat, kadang, keluarga bukan tempat kita berasal, tapi tempat yang harus kita tinggalkan agar bisa menjadi diri sendiri. Tepuk tangan memenuhi ruangan, sementara di barisan paling belakang, tiga orang itu menunduk. Mungkin untuk pertama kali dalam hidup mereka, mereka sadar bahwa kehilangan terbesar yang pernah mereka alami bukan gagal mengendalikan aset, bukan terungkapnya kebohongan, bukan dokumen yang ditolak, tapi kehilangan satu-satunya orang yang pernah benar-benar mereka miliki. Bukan sebagai anak, tapi sebagai manusia yang akhirnya memilih kebebasannya sendiri. Dan aku keluar dari gedung itu dengan langkah ringan. Tidak perlu membalas dendam, tidak perlu mengotori tangan. Kebenaran telah melakukannya untukku, dan hidupku akhirnya dimulai.